Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzy Rausaki Syurgan dari PNS 2E NPM 1921915156. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa keterampilan gerak. Yang pertama itu ada pengertian keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah perilaku gerak yang dilakukan seseorang timbul atas respon yang berasal dari diri sendiri atau lingkungan yang mengarah kepada seseorang tersebut. Gerakan keterampilan merupakan salah satu kategori di dalam dominan psikomotor. Gerakan keterampilan merupakan salah satu kategori gerakan yang ada dalam melakukan diperlukan koordinasi dan kontrol tubuh secara keseluruhan atau sebagian tubuh. Tingkat koordinasi dan kontrol tubuh dalam melakukan cukup kompleks. Keterampilan gerak bisa diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas gerak tertentu dengan baik, sehingga semakin baik penguasaannya gerakan keterampilan, maka pelaksanaannya akan semakin efisien. Yang kedua ada klasifikasi keterampilan gerak. Klasifikasi berdasarkan kecepatan gerak. Kecepatan gerak bisa ditentukan antara lain oleh jenis otot-otot yang terlibat. Ada gerakan yang melibatkan otot besar, ada yang melibatkan otot halus. Ada gerakan yang pertama itu ada keterampilan gerak dapat dikategorikan menjadi dua. Keterampilan gerak agal atau gross motor skill adalah gerakan yang dalam pelaksananya melibatkan otot-otot besar, sehingga basis utama diperlukan keterlibatan bagian-bagian tubuh secara keseluruhan. Yang kedua, keterampilan gerak halus merupakan gerak yang di dalam pelaksananya melibatkan otot-otot halus sebagai utama gerak, melibatkan sebagai dari anggota badan yang digerakkan oleh anggota badan yang digerakkan oleh otot-otot halus. Untuk contoh gerakan-gerakan keterampilan gerak, gerakan agal atau gross motor skill yang melibatkan otot-otot besar, yaitu ada berlari, itu otot yang berpengaruh atau ada muskulus, semua otot bisa masuk. Terus yang kedua gerakan keterampilan gerak halus atau fine motor skill, yaitu banyak sekali contohnya menulis, mengetik, itu melibatkan otot-otot halus. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan titik awal dan gerakan. Keterampilan gerak yang pertama berdasarkan keterampilan titik awal, yaitu keterampilan gerak discrete atau discrete motor skill. Merupakan gerak di mana dalam pelaksananya bisa dibedakan secara jelas titik awal dan titik akhir dari gerakan. Contohnya, menggerakkan menggulung 1 kali ke depan, atau gerakan roll depan, roll belakang, meroda, itu merupakan keterampilan gerak discrete yang ada titik awal dan titik akhir berhenti. Yang kedua, keterampilan gerak serial atau serial motor skill merupakan keterampilan gerak discrete yang dilakukan beberapa kali secara berlanjut. Contohnya, berguling ke depan beberapa kali. Yang ketiga, keterampilan gerak continuous motor skill merupakan gerak yang tidak bisa dengan mudah ditandai titik awal dan titik akhir gerakan. Contoh dari gerakan ini adalah gerakan bermain tenis atau permainan olahraga lainnya.
Yang ketiga, klarifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Berdasarkan stabilitas lingkungan dikategorikan menjadi 3. Keterampilan tertutup merupakan gerak di mana pelaksanaan terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah dan stimulus gerakannya timbul dari dalam diri orang tersebut. Contoh dari gerakan ini adalah mengguling pada senam lantai. Yang kedua, berdasar keterampilan terbuka open skill. Keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaan terjadi pada kondisi lingkungan yang berubah-ubah dan perilaku gerak menyesuaikan dengan stimulus yang timbul dari lingkungannya. Perubahan kondisi lingkungan bisa bersifat temporal dan spasial. Contoh gerakan ini adalah memukul bola yang dilambungkan. Yang ketiga itu ada unsur-unsur pendukung keterampilan gerak. Yang pertama itu ada unsur kemampuan fisik. Kemampuan fisik sendiri terdiri dari kecepatan reaksi, kekuatan, ketahanan, kecepatan, fleksibilitas, ketajaman indera. Yang kedua, unsur kemampuan mental. Kemampuan mental itu terdiri dari kemampuan memahami dalam gerakan. Yang kedua, kecepatan memahami stimulus, kecepatan membuat keputusan, kemampuan memahami hubungan spasial. Yang ketiga, kemampuan emosional. Kemampuan emosional diperlukan dalam melakukan gerakan, sehingga diperlukannya emosional yang stabil dalam melakukan gerakan tersebut, sehingga gerakan tersebut akan sempurna dilakukan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.